Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Magrifan Diputra dengan NPM 2414151023. Sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang pengaruh pupuk anorganik dan gandasil terhadap pertumbuhan dan hasil umbi porang, nomor Pupalus Muel Larry Bloom, yang ditulis oleh Musdar Sudarjo dan diterbitkan oleh Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem volume 10 nomor 3 tahun 2022. Yang pertama, latar belakang pertumbuhan dan hasil tanaman dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara. Unsur hara makro yang paling dibutuhkan yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang ketiga, pupuk anorganik seperti NPK dan ZA baik digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Penelitian sebelumnya menunjukkan pemupukan N, P, dan K dapat meningkatkan hasil pada padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, bawang merah, kedelai, dan porang. Porang itu tanaman bernilai ekonomi tinggi, banyak dibudidayakan di Indonesia. Ubinya biasanya digunakan untuk bahan pangan, industri, dan ekspor. Kebutuhan pupuk tambahan. Walaupun tanah diberi pupuk NPK, petani sering menambahkan pupuk daun, foliar fertilizer, seperti gandasil. Gandasil mengandung unsur hara mikro, biasanya diberikan lewat penyemprotan daun. Masalah penelitian. Belum jelas apakah gandasil yang diberikan melalui tanah benar-benar meningkatkan pertumbuhan dan hasil umbi porang di tanah alfisol. Kemudian rumusan masalah yang pertama yaitu apakah penggunaan pupuk gandasil bersama NPK plus ZA dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil umbi porang dibandingkan hanya dengan NPK plus ZA. Yang kedua, bagaimana respon pertumbuhan tinggi diameter batang, bobot kering, dan hasil umbi porang, diameter, ketebalan, bobot basah terhadap perlakuan pupuk di tanah alfisol. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK plus ZA terhadap pertumbuhan dan hasil umbi porang. Yang kedua, menganalisis peran tambahan pupuk gandasil bila dikombinasikan dengan NPK plus ZA. Yang ketiga, menentukan dosis pupuk yang optimal untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif, daun batang, dan generatif umbi porang di tanah alfisol. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitiannya yaitu di Rumah Paranet Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Malang. Waktu penelitiannya yaitu September 2021 sampai Februari 2022. Ketiga, ketinggian lokasi kurang lebih 556 meter di atas permukaan laut. Kemudian kondisi paranetnya, intensitas cahaya luar ruangan sama dengan 110.800 kurang lebih 2.900 lux cerahan dan 71.766 kurang lebih 9.916 lux mendung. Intensitas cahaya dalam paranet itu sama dengan 32.033 kurang lebih 508 lux cerah dan 24.233 kurang lebih 3.429 lux mendung. Tingkat penaungan sama dengan 66 sampai 71%. Media dan bahan tanam. Media tanam yaitu tanah alfisol dari Probolinggo, Jawa Timur. Kedua, kondisi kimia tanah tergolong cukup subur menurut hasil analisis sebelumnya. Yang ketiga, setiap pot polyethylene itu 20 x 40 cm diisi 10 kg tanah alfisol. Hasil tinggi tanaman itu seperti tabel di
di seperti tabel berikut. Pengamatan tinggi tunas utama porang pada umur 25 HST dan 50 HST. Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antar perlakuan pemupukan, baik tanpa pupuk, NPK plus ZA, maupun NPK plus ZA plus gandasil. Tanah alfisol yang digunakan sudah cukup subur untuk mendukung pertumbuhan awal porang. Gandasil diberikan melalui tanah tidak berpengaruh terhadap peningkatan tinggi tanaman. Hasil sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa alfisol cukup subur dan tanaman porang tetap tumbuh normal. Kemudian ini hasil grafik diameter batang utama umur. Diameter tunas pertama tanaman porang tidak berbeda nyata antara perlakuan pupuk NPK plus ZA maupun kombinasi dengan gandasil. Pada umur 25 HST hari setelah tanam dan 50 hari setelah tanam, nilai diameter batang relatif sama antara tanaman yang dipupuk dan tidak dipupuk. Hal ini menunjukkan bahwa tanah alfisol cukup subur, sehingga pertumbuhan awal porang tidak membutuhkan tambahan pupuk khusus. Hasil ini sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan gandasil juga tidak berpengaruh pada pertumbuhan kacang di tanah di beberapa daerah. Dan ini hasil bobot kering daun dan batang. Pemupukan NPK plus ZA berpengaruh nyata terhadap bobot kering daun dan batang porang. Perlakuan 200 kg NPK per hektar plus 400 kg ZA per hektar menghasilkan bobot kering daun dan batang tertinggi. Dosis pupuk yang tepat 200 kg NPK per hektar plus 400 kg ZA per hektar membuat daun lebih tebal dan batang lebih padat. Dosis ZA yang lebih tinggi 500 kg per hektar justru menurunkan bobot kering daun batang. Pupuk gandasil tidak diperlukan pada tanah alfisol karena kesuburan tanah sudah cukup mendukung. Kemudian ini hasil diameter dan ketebalan umbi. Pemupukan 200 kg NPK per hektar plus 400 kg ZA per hektar menghasilkan diameter dan ketebalan umbi porang tertinggi. Perlakuan lain tanpa pupuk NPK dosis rendah, NPK plus ZA dosis lain menghasilkan ukuran lebih kecil. Gandasil B dan D yang dikombinasikan dengan NPK plus ZA tidak meningkatkan diameter maupun ketebalan umbi. Hal ini menunjukkan bahwa nutrisi dari NPK dan ZA sudah mencukupi, sehingga tambahan pupuk gandasil tidak berpengaruh di tanah alfisol. Kemudian ini kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya itu yang pertama, pemupukan 200 kg NPK per hektar plus 400 kg ZA per hektar memberikan hasil terbaik. Bobot kering daun, batang, diameter dan ketebalan umbi, bobot basah umbi. Gandasil B dan D tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil umbi porang di tanah alfisol. Yang ketiga, tanah alfisol cukup subur sehingga pupuk tambahan gandasil tidak diperlukan. Kemudian rekomendasinya yang pertama, petani porang dianjurkan menggunakan kombinasi pupuk 200 kg NPK per hektar plus 400 kg ZA per hektar untuk hasil yang optimal. Yang kedua, penggunaan gandasil tidak disarankan melalui tanah karena tidak efisien, tidak meningkatkan hasil, menambah biaya. Penelitian lanjutan bisa dilakukan dengan aplikasi gandasil melalui daun foliar spray untuk melihat perbedaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.